Kami puji, kami sembah agungkan nama Allah Bapa Tuhan Yesus. Dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega. Kemurahan-Mu mengikuti kehidupan kami semua, hingga dalam persekutuan hari Jumat ucapkan satu saksi terjadi karena kami percaya Holy Spirit, Holy Gospel ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami, pakailah lidah hamba-Mu menyampaikan apa yang kami perlukan dalam institusi SDKI KSI. Kami sambut sabda-Mu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Terkasih Tuhan, hari ini sebenarnya Sesat Petrus yang menyampaikan acara di sini. Karena beliau dalam persiapan untuk operasi saraf kejepit. Sedang memilih dokter strata atau dokter putra atau Siloam. Dua-duanya dokter yang spesialis bedah saraf. Semua ada di dalam Tuhan. Kejadian ini ada di dalam Tuhan. Itu mari kita membaca Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Ayat 3 sampai dengan 4 merupakan penjelasan. Judulnya panggilan dan pilihan Allah. Saudaraku, visi perguruan Kristen adalah tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Itu satu istilah yang sudah bahasa. Selamat datang Pak Penis. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Jadi semua perguruan tinggi Kristen harus tahu persis apa itu tinggi iman, harus tahu juga tinggi ilmu dan tinggi pengabdian. Mari kita
membaca firman Tuhan seperti yang sudah kita lihat. Saya membaca ayat 3, saudara-saudara membaca ayat 4. Siapa yang merasa bagian dari mahasiswa atau pengurus dalam perguruan tinggi atau orang yang sudah pernah perguruan tinggi, pertama saya mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lalu kita masuk kepada isinya. Katakan kita bahwa kita adalah dalam kuasa ilahinya dipanggil sebagai manusia kodrat ilahi Tuhan. Sekarang kita masuk kepada isinya. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sama-sama. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ini merupakan pengantar penjelasan kepada Disconnected. perguruan tinggi Kristen dan label dari perguruan tinggi Kristen yang kita miliki Connected. ialah Santosa Asi. Santosa Asi adalah perguruan tinggi yang diberikan kekuatan oleh firman Tuhan. Itu yang kita baca. Kemudian buat
buat ini. Buat mana? Ya itu bukan kamu apa itu? Ini. Kau kan sering membawakan apa ya terus buat iman dan kasih. Jangan bisa. Yang masuk ke kampus ini tahu. Oleh karena itu isi daripada buat iman dan kasih itu sendiri ya harus tinggi iman, harus tinggi ilmu, harus tinggi kasih. Kasih itu adalah pengabdian. Secara sekitar selalu dikatakan justru itu katanya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebagai murid Tuhan, sebagai murid Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Juru Selamat yang akan membawa kita ke tempat Dia berada. Katakan, tambahkanlah kepada iman ini kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah rancangan kemuliaan Tuhan. Kemudian yang menciptakan manusia bagaikan beda dan tenaganya yang telah menjadi penghuni kerajaan sorga. Jadi yang menjadi penghuni kerajaan sorga ditambahkan dahulu adalah malaikat-malaikat, lalu diciptakan lagi manusia. Manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaannya, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan, mengembalikan kemuliaan manusia. Dan pada waktunya kita akan dibawa ke tempat Dia, sehingga warga kerajaan sorga adalah malaikat-malaikat dan manusia yang diselamatkan. Nah, kalau kita sudah percaya itu, maka kepada kita harus belajar sungguh-sungguh. Tambahkanlah kepadamu kebajikan, yaitu rancangan kemuliaan Tuhan Allah yang tertulis di dalam buku Tuhan ini, buku Tuhan Alkitab kita. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di sinilah diterangkan rancangan kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kebajikan. Kebajikan ini, nah, kita
merayakan apa? Merayakan hari Natal. Lalu merayakan Jumat Agung. Kemudian merayakan Paskah. Lalu merayakan kenaikan Tuhan kembali ke tahta kemuliaan. Lalu merayakan hari Pentakosta. Dengarkan baik. Pentakosta. Lalu merayakan apa yang terakhir? Merayakan hari gereja. Amin. Dan setiap gereja merayakan hari gereja. Gereja-gereja umumnya merayakan pada hari Jubileum, hari ke-50. Karena apa dirayakan hari ke-50? Bersamaan dengan hari ke-50 adalah hari Pentakosta. Jadi kalau gereja berumur 50 tahun, maka gereja itu merayakan hari gereja. Dengarkan baik-baik yang bertelinga. Kalau kamu masih bertelinga, dengarkanlah baik-baik. Kalau kamu sudah hanya mendengarkan kemauanmu sendiri atau kehendakmu sendiri, ya tidak layak kita di kampus ini. Tidak layak. Yang hanya mementingkan diri sendiri, kemauan sendiri. Karena kampus kita adalah kampus sanitosasi. Tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan. Kenapa kita masuk ke kampus ini? Karena ingin berpengetahuan. Berpengetahuan apa? Teologi. Apa itu? Hubungan antara Tuhan dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan. Dan segala ciptaan. Tambahkanlah. Maka saudara-saudara, kita berjuang mendirikan STKSM dengan harapan mahasiswanya dan selapor desipitasnya berpengetahuan. Tambahkanlah kepada pengetahuan ketekunan. Betul Pak? Jadi di kampus ini kalau tidak tekun, bagaimana nasibnya Matius? Jawab. Tidak menentukan. Jadi kalau di kampus ini sudah belajar semester 1, kamu tidak tekun, ya semester 1 sampai dengan semester 2 ya tidak bisa masuk ke semester 3 atau semester 4. Betul nggak? Karena ada timeline yang harus dilalui. Ada kegiatan-kegiatan yang harus dilalui. Maka harus tekun. Pekerjaan apakah yang boleh tidak tekun? Ada pekerjaan yang boleh tidak tekun? Bernikah. Kau tidak menjawab. Susah kau menjawab. Kalau kau susah menjawab, kau harus tahu apa upahnya. Atau kau menjawab. Tidak ada artis. Semua harus mengenal diri sendiri. Kenapa saya tidak begini? Tidak begini. Karena kamu tidak begini.
tidak begitu, karena kau tidak begitu. Semua orang dapat menjawab. Sudah berpengetahuan tapi tidak tekun, maka pengetahuannya hilang. Pengetahuannya hilang. Hilang bagaimana ini? Hilang. Apa artinya hilang? Bukan minggu ya. Maka katanya bukan lupa, maka itu hilang. Maka saudara-saudara yang sudah mendapat ilmu semester 2, 3, 4, dan semester 6 berkewajiban untuk menulis. Menulis apa? Menulis skripsi. Jangan semester 6 sih. Semester 6. Kamu berpeluang untuk menulis skripsi karena kamu sudah beroleh pengetahuan. Pengetahuan itu harus kau tulis. Maka ketika kamu harus tekun mengerjakan itu. Sebelumnya kamu berpengetahuan. Jadi pintu masuk untuk bekerja. Ya. Pintu masuk untuk bekerja apa itu? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Berbuat baik teladan, sungguh saudara, serta Tuhan selalu manis. Maka dibuka dulu pintu pengetahuan. Lalu kita tekun bekerja. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bekerja layak mendapat upah. Upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, jadi bukan hanya di dunia ini kita dapat. Dikatakan upah mengikut Yesus tertulis dalam Matius 19 ayat 25 sampai 28. Upah mengikut Yesus. Apakah upah mengikut Yesus? Harus tekun. Tambahkanlah kepada ketekunan pengawasan diri. Jadi orang pandai, profesor, doktor, dan ilmuwan, kalau tidak dapat menguasai diri, maka pengetahuannya akan dirusak, bahkan bisa merusak semesta. Ada perbuatan ahli-ahli, profesor-profesor yang dapat merusak semesta. Ada. Dia membuat bom atau bom nuklir. Jadi kalau tidak dapat mengawasi dirinya, profesor, siapa yang bakal profesor harus bisa menguasai
Jadi kita tuntut ilmu, pandai-pandai nanti kamu sudah sarjana, udah gelar master, udah gelar doktor, udah profesor, kamu semakin rendah hati. Karena kepada pengawasan adalah kesalehan. Punten. Kamu menuntut ilmu menjadi sarjana, master, dokter, profesor, bukan untuk berdebat-debat. Kemaslahatan melayani. Kenapa? Melayani, lebih sungguh. Jadi melayani, mengasihi lebih sungguh. Maka kamu harus dapat mengendalikan diri. Setelah itu kamu harus menjadi orang saleh, rendah hati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Dia datang ke dalam dunia mengosongkan tahta kemuliaan, keagungan, kuasa kedaulatannya itu. Datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Sehingga kita mengenal Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha agung itu. Dia datang menjadi manusia. Supaya kita orang berdosa dapat melihat Tuhan yang menciptakan dan bagaimana sifat perilaku Tuhan yang datang. Jadi semua kita harus menjadi orang saleh. Cukupkah kita hanya jadi orang saleh, rendah hati, sifat sopan santun, sifat memahami? Tidak itu. Tambahkanlah kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Mengasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jadi harus ingat itu. Saudaramu itu adalah patut kamu kasih. Bahkan dikatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Maka kamu harus hormat kepada Raja. Di dalam firman Tuhan disebut Matius 7 ayat 12 sampai 14. Kalau kamu menghendaki sesuatu untuk kamu mengerjakan sesuatu, maka saya harus mengasihi kamu lebih dulu, memberi dulu kepada contoh apa yang akan kau kerjakan. Jadi jangan menuntut, jangan tuntut dari enos suatu pelayanan dan lain-lain. Tapi saya tidak melayani saudara enos. Saya harus melayani, karena saya mau kau melayani di sini. Demikian juga sesi layani, mengasihi lebih sungguh. Supriyadi tahukah apa katanya? Kasihilah saudaramu. Berapa banyak saudaramu? Ingat tak? Apa kau hanya poya-poya saja? Jangan lupa. Larson, berapa banyak saudaramu? Bagaimana kau mengasihi mereka? Apa kau hanya
foya-foya, suka sendiri, suka rasa. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Sendiri, suka sendiri rasa. Matilah. Karena apa? Ternyata sendiri suka sendiri rasa pergi ke keinginan daging yang membinasakan. Kita yang ada di sini tidak demikian kan? Amin. Bagaimana? Begitu. Kita tidak seperti itu kan, Hopni? Hopni, berdiri kau. Saya tidak seperti ini. Coba kita mau lihat kau tegas enggak? Saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti itu. Betul. Kan kita datang ke Jakarta bukan seperti itu, tapi karena untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara. Tidak cukup kita hanya mengasihi saudara, tambahkanlah kasih kepada saudara, yaitu kasih akan orang lain. Kenapa begitu? Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa, tapi Tuhan menghendaki keselamatan mereka oleh Injil Kristus. Hanya dengan Injil Kristus maka keselamatan bagi orang lain dapat terjadi. Lagunya apa? Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yaitu kasih dibahkan. Dan terakhir dikatakan, mintalah Holy Spirit untuk memimpin langkah-langkahmu dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dulu, kesalehan, kasih pada saudara dan orang lain. Mintalah Holy Spirit. Kenapa disebut Holy Spirit? Karena Holy Spirit di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5 dan Wahyu pasal 5 ayat 6, Holy dari tahta Allah, dari tahta anak domba, dari tahta Tuhan Yesus keluar 7 orang. Jadi bukan sempurna. Yang sempurna itu Pentakosta, yang bagi namaku api roh suci bakar hatiku. Nah, begitulah Martinus dan saudara-saudara yang lain. Sampai di sini penjelasan bahwa mengapa tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian yang menjadi visi perguruan tinggi Kristen dilandasi dengan firman Tuhan seperti yang kita baca. Kamu terpanggil dan dipilih Tuhan Allah Tritunggal untuk memiliki visi. Haleluya. Siapa yang bisa bernyanyi? Bisa tahu? Haleluya.
diserahkan kepada yang terbaik. Shalom.